Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Susi Susanti. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kalau yang kemarin kita membahas tentang SDM dan organisasi kerja, kalau di sini kita akan membahas tentang analisis jabatan. Yang pertama itu pengertian analisis jabatan, yang kedua konsep dasar analisis jabatan, yang ketiga metode analisis jabatan. Jadi kita masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Analisis jabatan atau job analysis adalah tahapan esensial dalam pengelolaan sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi untuk memahami secara menyeluruh struktur dan persyaratan setiap jabatan di dalamnya, dengan memetakan tugas-tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk setiap posisi. Analisis jabatan memberikan landasan yang kokoh untuk berbagai kegiatan manajemen seperti sumber daya manusia, mulai dari rekrume hingga evaluasi kinerja. Dalam praktiknya, organisasi menggunakan berbagai metode seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan teknik analisis kualitatif untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Mulai dari pemahaman yang mendalam tentang setiap jabatan, organisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan tenaga kerja yang mengarahkan upaya mereka. Pengertian analisis jabatan atau job analysis adalah proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, hanya menjadi informasi jabatan dan menyajikannya untuk program-program kelembagaan, kepegawaian, serta ketatalaksanaan dan memberikan layanan pemanfaatan baik bagi pihak yang menggunakannya, atau memberikan gambaran spesifikasi jabatan tertentu. Jadi, analisis jabatan terdiri dari atas 3 kegiatan pokok, yaitu pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyajian informasi jabatan untuk berbagai program. Ada juga definisi jabatan menurut Pursanto 1991-239 adalah sebagai berikut. Jabatan diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam susunan suatu organisasi. Ada juga istilah analisis, adalah terjemahan dari kata to analysis yang berarti menguraikan. Jadi, analisis jabatan berarti menguraikan suatu jabatan menjadi tugas atau TASK. Adapun metode-metode yang digunakan dalam analisis jabatan antara lain wawancara. Terdapat 3 jenis wawancara untuk mengumpulkan data analisis. Yang pertama, wawancara individual. Yang kedua, wawancara kelompok. Dan yang ketiga, wawancara penyiasatan. Wawancara merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mengenali kewajiban dan tanggung jawab pekerja yang dimilikinya. Cara ini merupakan cara relevan, sederhana, dan cepat mengumpulkan informasi, termasuk informasi yang tidak muncul secara tertulis. Yang kedua adalah kuesioner. Meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab mereka yang terkait dengan pekerjaan adalah cara lain yang baik untuk memperoleh informasi analisis jabatan. Yang ketiga itu observasi. Observasi sangat berguna terutama untuk pekerja yang terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati. Para manajer menggunakan observasi dan wawancara juga salah satu pendekatan mengamati pekerjaan pada pekerjaan itu selama siklus kerja penuh. Yang kelima, teknik analisis pekerjaan kuantitatif. Yang A, kuesioner. Analisis posisi kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur mengenai kewajiban dan tanggung jawab beragam pekerjaan. Yang B, ada prosedur departemen. Tenaga kerja metode standar untuk membuat ranting, mengklasifikasi, dan membandingkan hampir semua jenis pekerjaan berdasarkan atas data manusia dan benda.
Yang C, ada analisis pekerjaan fungsional. Semua metode untuk penggolongan pekerjaan yang serupa dengan model, prosedur, departemen, tenaga kerja, tetapi secara tambahan mempertimbangkan hingga luas di mana instruksi, alasan, penilaian, dan kemampuan matematis dan verbal dibutuhkan untuk melakukan tugas pekerjaan. Yang keenam atau yang terakhir, menggunakan sejumlah sumber informasi. Dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwasanya analisis jabatan itu kayak jadi detektif di dunia HR, ngecek tugas, tanggung jawab, dan apa yang dibutuhkan buat setiap pekerja di perusahaan. Metodenya bisa bermacam-macam, kayak ngobrol langsung, kuesioner, sampai ngestak langsung ke kerjaan orang. Pokoknya dengan ngertiin jabatan secara detail, perusahaan bisa mengelola karyawan dengan lebih baik dan mulai rekrutmen sampai evaluasi kinerja. Jadi ini menjadi potensi penting buat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efisien. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada ucapan atau kata-kata yang salah, mohon diperbaiki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.